Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Kinfok Team akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Di mana dosen pengampu kami adalah Bu Siti Rahma SPD MSc dalam pertemuan ke-12. Next. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Cynthia Angelina Putri, yang kedua saya sendiri Inayah Wulandari, yang ketiga Rahelita Ninggolan, yang keempat Yunita Dwi Utami. Sebelumnya kami meminta maaf kepada Ibu selaku dosen pembimbing dikarenakan teman kami Rahelita tidak dapat mengikuti karena ada beberapa kesalahan, ada beberapa permasalahan jaringan. Yang pertama, indikator capaiannya yaitu dapat mendeskripsikan, mengelaborasi, dan mengidentifikasi peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Next. Soal yang pertama, deskripsikan minimal 2 pendapat ahli tentang konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Dalam proses pengambilan keputusan ada 2 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Siagian, tahun 2002, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Sedangkan menurut De Jannes pada tahun 2002, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana beberapa kemungkinan dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan yang hasilnya dipilih berdasarkan pilihan yang jelas dari salah satu alternatif kemungkinan yang ada. Nah, dari pengertian di atas, ada beberapa rujukan yang kami selesaikan, yaitu menurut Iqbal Hasan pada tahun 2002. Yang pertama, sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Dan yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Next, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua, simpulkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang dideskripsikan di atas. Nomor 1. Berdasarkan diskusi kelompok 5, dari beberapa pendapat di atas, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil di mana hal ini merupakan kelanjutan dari cara penyelesaian masalah sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik individu ataupun kelompok yang memiliki hubungan di masa yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk soal ketiga akan dijelaskan oleh Cynthia. Terima kasih Inaya sebagai moderator. 3. Deskripsikan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah sentral dan strategis. Biasanya, gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Seringkali seseorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, analisis gaya pembuatan keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi berbagai gaya pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa rujukan yang harus dipertimbangkan. Salah satunya, pemimpin yang baik. Jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya adalah modal dasar seorang pemimpin. 2. Mampu bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu dan mampu bertanggung jawab, karena seorang pemimpin akan selalu diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. 3. Mampu menentukan skala prioritas. Dengan skala prioritas, anggota timnya mampu bekerja secara optimal dan mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 4. Mampu mendeklarasikan tugas. Pendeklasian juga merupakan salah satu cara untuk mempercayai anggota timnya, sehingga pemimpin mampu menempatkan anggota timnya sesuai dengan kapasitas masing-masing anggotanya. 4. Cara menangani dan mengatasi masalah. Responsif dalam mengatasi masalah amat penting agar masalah yang muncul bisa dengan cepat tertangani dan mendapat solusi yang tepat. 5. Memiliki sikap positif. Setiap pemimpin harus memiliki sikap positif. Hal ini penting karena
Dengan sikap positif akan mampu melihat visinya ke depan dengan optimis, bukan sebagai sebuah beban yang harus dipikul. 6. Kemampuan berkomunikasi efektif. Pemimpin perlu berkomunikasi secara efektif agar pesan yang akan disampaikan jelas, tidak salah tangkap, dan salah arah. 7. Keberanian sosial dan percaya diri. Seorang pemimpin yang baik memiliki keberanian sosial dan kepercayaan diri yang tinggi. 8. Mampu mengembangkan sifat anggota tim. Setiap pemimpin yang baik selalu mengembangkan setiap anggota timnya, karena dengan SDM yang kuat, tujuan yang hendak dicapai pun akan lebih mudah. 9. Mampu mengendalikan keadaan seseorang pemimpin. Dituntut dapat mengendalikan keadaan. Misalnya, seorang dituntut memiliki sifat humoris agar timnya pun mampu tertawa di saat suasana sedang dilanda masalah, sehingga permasalahan tidak menambah beban yang sudah ada. 9. Mampu mengembangkan setiap anggota tim. Setiap pemimpin yang baik selalu mengembangkan setiap anggota timnya. Karena dengan SDM yang kuat, tujuan yang hendak dicapai pun akan lebih mudah tercapai. 10. Mampu mengendalikan keadaan. Seorang pemimpin dituntut dalam mengendalikan keadaan. Misalnya seorang dituntut memiliki sifat humoris, agar timnya pun mampu tertawa di saat suasana sedang dilanda masalah, sehingga permasalahan tidak menambah beban yang sudah ada. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi mengenai diskusi kali ini. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Setepak sirih sejuta pesan. Itulah slogan di Kota Medan. Kami dari Kinpok Tim Medan. Salam akhir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.